Nah, yang kita lihat sekarang adalah bagian qiraah sab'ah. Beberapa tahun lahir dan tahun wafat tidak kami cantumkan karena kami tidak menemukannya. Kemudian, bagian pertama adalah bagian Rasulullah yang menerima bacaan Al-Quran langsung dari Jibril alaihissalam. Selanjutnya, bagian kedua dan bagian ketiga adalah para sahabat yang menerima bacaan Al-Quran dari Rasulullah secara musyafahah. Selanjutnya, bagian keempat dinamakan imam-imam qiraat yang terkemuka. Imam Asyim adalah yang diikuti oleh kebanyakan orang Islam hingga sekarang. Selanjutnya, bagian terakhir, mereka dipanggil perawi-perawi yang mendapat riwayat dari imam qiraat. Yang terkemuka ialah periwayat Hafiz. Imam yang terkemuka setelah perawi-perawi tersebut adalah Imam Syatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang 7 imam dari qiraat sab'ah. Imam yang pertama adalah Imam Nafi' al-Madani. Nama lengkapnya Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nuaim Abu Ruwaim al-Laisi. Berasal dari Asfahan, seorang yang soleh dan dipercaya, seorang imam qiraah di Madinah al-Munawwarah. Belajar qiraah dari para tabi'in di Madinah seperti Abu Ja'far al-Qari, Yazid bin Ruman, Muslim bin Jundub, Sholih bin Khawat, Al-Asbagh bin Abdul Aziz An-Nahwi, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad Abu Bakar As-Siddiq, dan Abdurrahman bin Hurmus. Mengajarkan qiraah lebih dari 70 tahun sehingga diangkat sebagai kepala qurra di Madinah. Ibnu Mujahid berkata, Nafi adalah imam qiraah di Madinah setelah para tabi'in dan mengetahui berbagai wujud qiraat. Murid beliau tersebar di berbagai kota dan daerah di Arab ketika itu. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 169 Hijriah. Imam yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Abdullah bin Katsir bin Al-Muttalib Ad-Dari Al-Makki, dari keturunan Persi. Lahir di Mekah Al-Mukarramah tahun 45 Hijriah. Seorang tabi'in, bertemu dengan para sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansori, Anas bin Malik, dan Mujahid bin Jabar. Beliau belajar qiraah kepada Abdullah bin As-Saib. Beliau adalah seorang imam qiraah di Mekah Al-Mukarramah dan meninggal di Mekah tahun 120 Hijriah. Yang ketiga adalah Imam Abu Amr Al-Basri. Nama lengkapnya Zaban bin Al-A'la bin Ammar Al-Mazini At-Tamimi Al-Basri. Lahir di Mekah tahun 68 Hijriah. Belajar qiraah di Mekah, Madinah, Kufah, dan Basra kepada para ulama yang sangat banyak seperti Anas bin Malik, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, Humaid bin Qais Al-A'raj, Abul Aliyah, Rafi' bin Mahron Ar-Riyahi, Sa'id bin Jubair, Syaibah bin Naddoh, Asim bin Abi An-Najud, Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami, dan masih banyak yang lain lagi. Penduduk Syam telah menggunakan qiraah Ibnu Amr selama 500 tahun, lalu mereka meninggalkannya setelah seorang penduduk Irak datang ke Syam dan mengajarkan qiraah Abu Amr di Masjid Al-Umawi selama 2 tahun. Maka penduduk Syam berpindah kepada qiraah Abu Amr. Beliau meninggal dunia di Kufah tahun 154 Hijriah. Yang keempat adalah Imam Ibnu Amr Al-Yasubi. Nama lengkapnya Abu Imran Abdullah bin Amr bin Yazid bin Tamim bin Robi'ah bin Amir Al-Yasubi, seorang tabi'in, lahir di Di'ah tahun 8 Hijriah. Belajar ilmu qiraah dari Abu Darda, Al-Mughirah bin Abi Syihab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Nu'man bin Bashir, Wailah bin Al-Aqsa bin Al-Asqa, dan Fadalah bin Ubaid. Bahkan dalam satu riwayat, beliau telah memperdengarkan seluruh Al-Quran kepada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau meninggal dunia di Damaskus tahun 118 Hijriah. Yang kelima adalah Imam Asim Al-Kufi.
Nama lengkapnya Asim bin Bahdalah Abu An-Najud Al-Asadi Al-Kufi, merupakan seorang tabi'in. Beliau belajar qiraah kepada Anas bin Malik, Zar bin Hubaish, Abu Abdurrahman As-Salami, Abu Umar Asy-Syaibani, dan masih banyak yang lain. Beliau seorang pakar qiraah yang fasih dan memiliki suara yang sangat merdu. Meninggal dunia di Kufah tahun 127 Hijriah. Yang keenam adalah Imam Hamzah Al-Kufi. Nama lengkapnya Hamzah bin Habib bin Ammaroh Abu Ammaroh Az-Zayyad Al-Kufi, lahir tahun 80 Hijriah. Menurut sebagian riwayat, beliau bertemu dengan sebagian sahabat Nabi SAW dan belajar qiraah kepada Sulaiman Al-A'mashi, Hamron bin Ayun, Abu Ishaq As-Sabai, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dan lain-lain. Beliau menjadi imam qiraah di Kufah setelah Imam Asim, dan beliau adalah seorang yang pakar dalam ilmu faraid dan seorang peniaga yang abid dan warok. Beliau wafat pada zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 156 Hijriah. Yang ketujuh adalah Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi. Nama lengkapnya Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Abul Hasan An-Nahwi Al-Kisai. Beliau mengambil qiraah dari Hamzah sebanyak 4 kali dan kepada Muhammad bin Abi Laila, Isa bin Umar Al-Hamdani, Abu Bakar bin Ayyash, Ismail, dan Yakub bin Ja'far, serta beliau belajar bahasa Arab dari Al-Khalil. Menjadi pakar qiraah di Kufah setelah Hamzah Al-Kufi hingga beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Kemudian adalah penjelasan ruwat atau perawi dari ketujuh imam qiraat tersebut, yang dimana setiap imam memiliki 2 orang rawi. Yang pertama adalah perawi dari Imam Nafi'. Perawi pertama dari Imam Nafi' adalah Qalun. Nama lengkapnya Isa bin Mina bin Wardan bin Isa Abu Musa Al-Madani, lahir tahun 120 Hijriah, belajar qiraah kepada Imam Nafi' dan wafat di Madinah tahun 220 Hijriah. Perawi yang kedua dari Imam Nafi' adalah Warsh. Nama lengkapnya Abu Sa'id Utsman bin Sa'id bin Abdullah Al-Masri, lahir tahun 110 Hijriah. Hijrah ke Madinah dan belajar qiraah kepada Imam Nafi'. Beliau khatam Al-Quran dengan Imam Nafi' sebanyak 4 kali, kemudian kembali ke Mesir, dan dengan suaranya yang merdu beliau diangkat menjadi kepala qurra dan wafat di sana pada tahun 197 Hijriah. Yang kedua adalah perawi dari Imam Ibnu Katsir. Perawi pertama adalah Al-Bazzi. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah Al-Makki, lahir di Mekah tahun 170 Hijriah, muadzin di Masjidil Haram, pakar ilmu qiraah di Mekah, dan orang yang paling banyak meriwayatkan qiraah Ibnu Katsir. Beliau wafat di Mekah tahun 250 Hijriah. Perawi kedua dari Imam Ibnu Katsir adalah Qumbul. Nama lengkapnya Abu Umar Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa'id Al-Makhzumi Al-Makki Al-Makhzumi, lahir tahun 195 Hijriah, seorang pakar ilmu qiraah di Mekah dan wafat di Mekah pada tahun 291 Hijriah. Yang ketiga adalah kemudian perawi dari Imam Abu Amr. Perawi pertama dari Imam Abu Amr adalah Ad-Duri. Nama lengkapnya Hafiz bin Umar bin Ja'far bin Abdul Aziz Ad-Duri An-Nahwi Al-Baghdadi, seorang pakar qiraah pada zamannya dan orang yang pertama mengumpulkan qiraat. Beliau wafat pada tahun 246 Hijriah. Perawi kedua adalah As-Susi. Nama lengkapnya Abu Syu'aib Sholih bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Al-Jarud As-Susi, seorang pakar qiraah yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Kemudian adalah perawi dari Imam Ibnu Amr. Perawi pertama adalah Hisham. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Hisham bin Ammar bin Nusair
bin Maisarah As-Salami Ad-Dimashqi. Beliau adalah seorang khatib dan pakar dalam bidang fikih, hadis dan qiraah. Lahir pada tahun 153 Hijriah dan wafat tahun 245 Hijriah. Perawi kedua adalah Ibnu Zakwan. Nama lengkapnya Abu Umar Abdullah bin Ahmad bin Bashar bin Zakwan bin Umar Al-Qurash Ad-Dimashqi, seorang pakar ilmu qiraah di Syam dan imam Masjid Al-Umawi. Lahir tahun 173 Hijriah dan wafat di Damaskus tahun 242 Hijriah. Kemudian perawi dari Imam Asim. Perawi pertama adalah Syu'bah. Nama lengkapnya Abu Bakar Syu'bah bin Abbas bin Salim Al-Khayyat Al-Asadi Al-Kufi, seorang imam yang alim, menghatamkan Al-Quran dengan Imam Asim sebanyak 3 kali dan menghatamkannya juga dengan Atok bin As-Saib. Beliau lahir tahun 95 Hijriah dan wafat di Kufah tahun 193 Hijriah. Perawi kedua adalah Hafiz. Nama lengkapnya Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi Al-Bazzar Al-Kufi. Beliau adalah murid Imam Asim yang paling pakar dalam bidang qiraah, melebihi Syu'bah dan murid-murid yang lain. Murid-murid beliau sangat banyak, di mana beliau berulang-ulang bolak-balik antara Baghdad dan Mekah untuk mengajarkan Al-Quran. Lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat tahun 180 Hijriah. Kemudian adalah perawi dari Imam Hamzah. Perawi pertama adalah Khalaf. Nama lengkapnya Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Sa'lab Al-Asadi Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 150 Hijriah, seorang yang warok, abid, alim, zuhud, dan hafal Al-Quran sejak umur 10 tahun. Wafat di Baghdad tahun 229 Hijriah. Perawi kedua adalah Khalad. Nama lengkapnya Abu Isa Khalad bin Khalid Al-As-Saifari Asy-Syaibani, seorang yang pakar dalam bidang qiraah, cerdas dan dipercaya. Lahir pada tahun 119 Hijriah dan wafat di Kufah tahun 220 Hijriah. Yang terakhir adalah perawi dari Imam Ali Al-Kisai. Perawi pertama adalah Abul Haris. Nama lengkapnya Al-Lais bin Khalid Al-Mururi Al-Baghdadi, seorang yang cerdas dan pakar qiraah. Wafat di Baghdad tahun 240 Hijriah. Perawi yang kedua dari Imam Ali Al-Kisai adalah Ad-Duri, yakni orang yang sama dengan perawi Abu Amr yang telah dijelaskan di atas. Dalam tabel telah dituliskan perbedaan bacaan dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 pada kalimat Aswiroto, di mana pada bacaan imam-imam dan riwayatnya, cara membaca kalim Aswiroto huruf sodnya tetap dibaca huruf sod, kecuali pada bacaan Imam Ibnu Katsir Al-Maliki, riwayat Imam Kumbul, kata Aswiroto huruf sodnya dibaca dengan huruf sin. Dan pada bacaan Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Imam Khalaf dan Imam Khalad, kalimat Aswiroto huruf sodnya dibaca dengan huruf zai yang diismamkan. Istilah yang pertama yaitu adalah imam. Istilah imam digunakan untuk menyebut para tokoh besar dalam ilmu qiraat, yang mana penggunaan kata imam biasanya digunakan untuk menyebut nama atau tokoh sentral dalam mazhab qiraat seperti Imam Nafi Al-Madani, kemudian Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Kisai Al-Kufi. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama besar dalam madhab qiraat atau yang dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Selanjutnya istilah rawi. Istilah rawi digunakan untuk menyebut seseorang yang telah belajar atau mengambil qiraat dari 7 imam. Misalnya riwayat Ad-Duri yang banyak berkembang di Sudan, mengambil dari Imam Abu Amr Al-Basri dan Imam Al-Kisai. Selanjutnya, yang akan kami bahas adalah beberapa istilah dalam ilmu qiraat, yaitu imam, rawi, thorik,
usul, farsh al-huruf, wajah, khilaf wajib, dan khilaf jaiz. Istilah-istilah tersebut tentu sangat penting dan harus dikuasai oleh para pengkaji ilmu qiraat, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya, menyebut Ad-Duri dan As-Susi sebagai imam qiraat, padahal beliau adalah seorang perawi. Istilah yang pertama yaitu adalah imam. Istilah imam digunakan untuk menyebut para tokoh besar dalam ilmu qiraat, yang mana penggunaan kata imam biasanya digunakan untuk menyebut nama atau tokoh sentral dalam mazhab qiraat seperti Imam Nafi al-Madani, kemudian Imam Ibnu Katsir al-Makki, Imam Abu Amr al-Basri, Imam Ibnu Amir asy-Syami, Imam Asim al-Kufi, Imam Hamzah al-Kufi, Imam Kisai al-Kufi. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama besar dalam madhab qiraat atau yang dikenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Selanjutnya istilah rawi. Istilah rawi digunakan untuk menyebut seseorang yang telah belajar atau mengambil qiraat dari 7 imam. Misalnya riwayat Ad-Duri yang banyak berkembang di Sudan, mengambil dari Imam Abu Amr al-Basri dan Imam al-Kisai. Torik adalah tingkatan ketiga dari pengambilan bacaan. Contoh, kita membaca qiraah Imam Asim al-Kufi, riwayat Hafiz dari Torik atau jalur Asyatibiyah, atau dapat disebut dengan jalur periwayatan yang terdapat dalam kitab Hirs al-Amani karya Imam Asyatibi. Kemudian untuk istilah usul, yaitu adalah perbedaan qiraat yang bersifat umum yang dapat dikiaskan, atau dengan kata lain dapat diterapkan di tempat lain dalam Al-Quran. Contohnya seperti lafadz syirat di seluruh Al-Quran dibaca dengan sin bagi Imam Rawi Kumbul. Sedangkan istilah farsh al-huruf yaitu adalah perbedaan qiraat yang bersifat khusus. Kalau yang usul tadi bersifat umum, sedangkan yang ini bersifat khusus, yaitu tidak dapat dikiaskan atau diterapkan di tempat lain dalam Al-Quran. Contohnya yaitu perbedaan cara membaca Maliki di dalam surat Al-Fatihah dan surat An-Nas oleh Imam Asim. Imam Asim membaca lafal mim lam kaf yang di dalam surat Al-Fatihah dengan alif, yaitu Maliki, sedangkan yang di surat An-Nas dibaca tanpa alif, padahal tulisannya sama tapi cara membacanya berbeda. Selanjutnya, wajah. Wajah secara bebas dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khilafiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu, dalam kasus ini, seseorang dipersilahkan untuk memilih mana yang akan dibacanya, karena semuanya sahih dari qori tersebut. Namun disarankan oleh Ibnu Jazari agar kita memilih satu versi saja dalam satu kali penghataman. Contohnya, matmun fasil bagi Imam Qalun itu boleh membaca dengan qasar 2 rakaat, atau tawasud 4 harakat. Kita dapat memilih salah satunya ketika membaca Al-Quran dengan riwayat Imam Qalun dari Imam Nafi. Khilaf wajib. Khilaf wajib adalah perbedaan yang terdapat dalam bacaan Al-Quran yang wajib diperhatikan dan dibaca secara berbeda. Khilaf wajib terdapat pada qiraat, riwayat, dan torik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada imam, sementara riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada perawi, adapun torik adalah bacaan yang disandarkan kepada ulama yang mengambil dari perawi. Contohnya, bacaan warsi atau waras dengan torik al-azraq berbeda dengan bacaan lainnya, yaitu membaca tipis huruf ro yang didahului oleh kasroh dan tidak terdapat huruf istilah setelahnya, seperti dzukiru. Selanjutnya, khilaf jaiz. Khilaf jaiz adalah perbedaan dalam beberapa cara yang bisa diterapkan dengan cara memilih salah satunya sehingga mana saja yang diterapkan oleh pembaca sesuai pilihannya.
maka hal itu dianggap memadai dan tidak dianggap kesalahpahaman dalam membaca suatu periwayatan. Contohnya, pada lafaz nasta'in, ketika waqaf boleh dibaca dengan 3 cara, yaitu 2, 4, atau 6 harokat. Demikian pula membaca basmalah ketika disambung dengan isti'adzah dalam memulai suatu bacaan, atau memilih salah satu cara dari cara-cara membaca basmalah bagi mereka yang membaca basmalah antara 2 surah.